Hai semua, di pagi hari ini ya, ini kebetulan masih pagi, jadi hari ini aku mau bahas tentang kenapa kok bisa gagal free fly atau soaring teman-teman ya. Jadi penyebabnya satu teman-teman, kesalahan saat melatih dari baby. Itu kadang kita itu pas baby itu udah apa ya, namanya burung ini udah tidak dilatih untuk terbang teman-teman. Saat dari usia sekitar satu setengah bulan itu kan dia udah mulai satu bulan itu udah mulai ngepak sayap itu biasanya. Terus satu setengah bulan itu udah mulai harusnya fly to me teman-teman. Di situ kita kadang nggak sabar main lempar gitu kan, jadi nggak FTM, jadi burung itu trauma dan biasanya mendarat ke tanah terus ya kayak gitu. Jadi kuncinya gimana biar bisa minimal free fly lah, kita nggak perlu berbicara soal soaring dulu, kita menuju proses free fly-nya. Minimal yaitu latihannya gimana biar bisa free fly mutar lama gitu kan. Itu ya harus latihan fly to me dulu teman-teman. Jadi latihan fly to me-nya gimana? Dari jarak terdekat sampai jarak terjauh teman-teman. Di situ kuncinya. Jadi dari jarak setengah meter, 1 meter sampai kalau bisa jarak sekitar 10 meter teman-teman ya. Dan itu dilakukan rutin tiap hari kalau bisa teman-teman. Karena di masa-masa pertumbuhan burung dan apa ya namanya? Pertumbuhan dari cara belajar dia, dari struktur sayap dia lagi bertumbuh kembang teman-teman. Di situ dia harus dilatih terbang teman-teman, karena instingnya itu ada untuk terbang saat dia di usia-usia seperti itu teman-teman ya. Kalau udah terlanjur dewasa, semua udah terlanjur 5 bulan 6 bulan usianya, udah menginjak mau remaja, kalau dia udah nggak pintar terbang, itu instingnya udah hilang teman-teman. Mungkin bisa ada lagi, cuma rata-rata terbangnya udah nggak bagus teman-teman. Jadi terbangnya ya cuma nggak jauh-jauh, nggak mau tinggi gitu biasanya. Terus nggak mau lama yang pasti, karena yaitu otot di sayap dia nggak terlatih dari kecil teman-teman gitu. Ini pun udah lama nggak pernah terbang, otot di sayapnya itu nggak, udah ibaratnya udah agak mengendur gitu. Jadi saat dia terbang nggak bisa terlalu lama teman-teman kalau nggak ada bantuan angin. Dan saat dia turun dari kabel ini, dia sering gagal landing teman-teman. Jadi mutar lagi, balik lagi, mutar lagi, balik lagi. Karena apa? Karena dia lupa cara landing, terus agak ragu-ragu, takut karena udah lama nggak melakukan itu teman-teman gitu. Jadi ya seperti kita udah lama nggak naik sepeda, tiba-tiba naik sepeda ya harus mengingat-ingat gimana sih posisi mau ngerem gitu, gitulah teman-teman lah. Jadi itu kuncinya di saat usianya masih 1,5 bulan, kita harus rajin fly to me gitu. Ini dia suka mainan sampah, nggak tahu mungut sampah dari mana gitu. Ini si El pun kayak gitu teman-teman, udah lama nggak pernah free fly. Sekarang aku lepas-lepas, saat dia nyangkut di ketinggian seperti itu, landingnya susah. Terus yang kunci yang kedua selain fly to me apa teman-teman? Jadi kadang kalau fly to me kan kita terbangnya datar gitu ya, posisi owner dengan partnernya datar. Kita latih terbang ke bawah teman-teman ya, bukan jump to me ya. Terbang ke bawah itu apa? Fly to down. Apalah istilahnya itulah. Jadi terbang, jadi partner kita diposisikan agak tinggi dari kita teman-teman ya. Kalau bisa dilatih sampai ketinggian 2 meter lah, 2 meter. Jadi dia terbiasa terbang ke bawah. Jadi gimana caranya dia melayang ke bawah gitu, kayak orang terjun payung lah ibaratnya gitu kan. Gimana dia biar biasa posisi sayapnya itu ngepaknya atau mengembangkannya seperti apa gitu. Itu kalau nggak dilatih di burung gagak, itu susah teman-teman. Jatuhnya gimana nanti saat dia nyangkut di pohon atau apa gitu, insting untuk dia terbang ke bawah itu atau nyali dia untuk terbang ke bawah itu nggak ada teman-teman.
apalagi di depan, di belakang kita ada halangan semua, di belakang kita ada rumah, ada pohon, dia pasti takut nabrak rumah, takut nabrak pohon, terus takut nyungsrup gitu kan, nyungsrup ke tanah, karena bisa juga kalau nggak terlatih nyungsrup juga landingnya nabrak tanah, bisa juga teman-teman. Jadi ya itu, kita harus latihan terbang dari atas ke bawah. Terus kalau udah bisa dari atas ke bawah, dilatih juga dari bawah ke atas teman-teman. Jadi semua diagaknya ditaruh di lebih rendah dari kita atau di tanah, kita panggil dengan posisi berdiri, jadi dia terbang ke atas. Jadi biar apa ya, jadi biar fungsinya saat bentar, ada motor lewat risik. Jadi fungsinya saat gagak ada di bawah, kita nggak perlu ngambil, kita panggil dari atas gitu. Ini Pak, di pagi ini udah keluar elang 2 muter-muter di atas ini. Ini gimana ya, si L ini kok bisa gini lagi gitu kan ya. Saya udah bilang berkali-kali dilatih lagi dari awal teman-teman. Saya kemarin fly to me di belakang rumah ini, deket-deket, pakai tali dulu awalnya ya, fly to me, biar dia inget cara hinggap di tanganku dulu. Terus kemarin yang terbang gini, yang naik-naik gini, nah, itu biar fokus ya, latih di dalam rumah. Biasanya gagak kalau di dalam rumah dia lebih fokus, nggak akan distrak sama lingkungan sekitar teman-teman. Dia mau ngambil makanan sendiri. Dia mau ngambil makanan sendiri gitu. Kadang kan teman-teman ada yang dilatih, oh kok nggak bisa terbang free fly lagi ya. Jadi kunci pertama saat dia masih terlalu muda, jangan dipaksa dulu teman-teman. Yang penting 1 putaran. Ada kok di videoku yang sebelum-sebelumnya di playlist Bird and Free Fly, cari aja di situ, di video lama saya. Di situ ada kok caranya biar dia bisa muter berkali-kali, berkeliling gitu kan. Belum soaring ya, berkeliling. Jadi gimana kok biar bisa berkeliling ya? Pertama jangan dipaksa. Kalau dia cuma sanggup 1 putaran, saat dilempar gini 1 putaran, dia mau balik ya kita tangkap aja gini teman-teman ya. Nanti dia bakal terbiasa di atas tangan kita. Nanti kalau udah dia mau balik aja dulu kan, 1 putaran, nanti setelah beberapa hari baru dilatih saat dia mau hinggap, kita lempar lagi teman-teman. Hinggap, aduh sakit dia, nancapnya sakit kali, nggak, memang sengaja nggak potong. Jadi saat dia hinggap di tangan kita, dia biarkan hinggap dulu ya teman-teman, jangan langsung dihindari ya. Saat dia udah hinggap di tangan kita cerk gini, 1 detik 2 detik lempar lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa dikasih kode terbang, fly, atau apalah, terserah, go, terserah teman-teman mau kasih kode apalah, dia bakal paham kok dengan instruksi omongan kita ya. Jadi biarkan dulu hinggap ya, sekitar 1 detik 2 detik, terserah, jangan terlalu lama. Yang penting biarkan hinggap dulu, jangan dihindari teman-teman. Menghindari burung itu membuat dia nggak percaya lagi mau hinggap di tangan kita. Nah, kalau udah setelah itu udah bisa dilakukan, nanti kalau aku dulu gini teman-teman, posisinya gini, dia main-main dia. Jadi posisi tanganku dulu gini teman-teman, jadi dia hinggapnya di atas tanganku gini. Jadi saat pertama dia hinggap berapa detik, aku lempar gini, fly gini kan. Nanti saat udah terlatih sekitar dulu itu wah lama juga teman-teman, seminggu lebih lah itu aku latih 1 putaran. Akhirnya cuma aku giniin teman-teman. Pas dia mau balik aku fly gini, dia langsung bablas teman-teman. Nggak perlu dilempar lagi, nggak perlu dilempar gini. Aku tinggal gini fly. Saat dia udah mau sampai kan, udah sekitar 1 meter 2 meter mau sampai, aku fly gini, dia udah paham dengan kode tangan gini, disuruh lanjut. Akhirnya lanjut teman-teman, 2 putaran. Baru itu setelah itu ditangkap. Jangan langsung 3 putaran, 2 putaran dulu. Habis itu ditambah porsinya 3 putaran. Akhirnya dia bakal paham kalau sekali terbang itu harus lebih dari 1 putaran.
2 putaran 3 putaran. Awalnya sih datar, itu pasti posisinya datar, nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 1 meter 2 meter. Terus gimana biar bisa swaring? Swaring itu dari usia teman-teman. Kalau belum usia menginjak sekitar 5 bulan lah, 5 bulan burung itu sangat susah untuk swaring, karena satu, bulu dia belum tumbuh dengan bagus, terutama bulu sayap ya. Bulu sayapnya harus tumbuh dengan bagus dulu baru dia bisa swaring teman-teman. Kalau masih bulunya belum tumbuh dengan bagus ya susah, karena swaring kan butuh cara terbang, jam terbang yang sudah lama, terus dia udah bisa memanfaatkan posisi angin yang tinggi. Nah, kalau udah bisa memanfaatkan posisi angin yang tinggi, barulah dia bisa swaring. Dan itu swaring pun harus ada angin yang lumayan kuat teman-teman. Kalau anginnya kurang kuat ya susah juga gagak untuk swaring, karena gagak ini gimana ya, bukan tipe penerbang yang seperti elang teman-teman, yang benar-benar merentangkan sayapnya terus. Jadi dia sesekali bakal ngepak, swaringnya pun sesekali bakal ngepak teman-teman, cuma nggak seintens saat dia nggak ada angin. Itu kalau udah bisa swaring dan anginnya kuat, dia bisa terbang sekitar, aku pernah sekitar minimal itu 5 menit teman-teman. 5 menit dia bisa terbang, bahkan lebih, karena aku pernah sekitar 18 menit lebih lah. Terus ada yang sampai lama, sampai terbang jauh kan. Kalau posisi dia di atas kan anginnya kuat, posisi ngepak sayap itu makin sedikit, tenaga yang dikeluarkan makin sedikit, terus durasi terbang bakal makin lama teman-teman. Berbeda dia dengan terbang yang di posisi bawah, daya dorong ke atas itu butuh kekuatan tenaga yang banyak ekstra. Jadi biasanya kalau terbangnya pendek-pendek ya nggak lama gitu. Dia mau minta makan ini. Jadi itu aja teman-teman ya, kuncinya untuk free fly. Ya sabar teman-teman. Free fly aja saya dulu si L ini menginjak sekitar usia 3,5 bulan, 3,5 bulan teman-teman. Kalau enggak 3,5 bulan ya 4 bulan. Karena dulu di komunitas saya waktu pertama kali pegang gagak ya saya dulu, karena dulu mereka masih pegang paruh bengkok dan lain-lain. Nah, yang pertama kali pegang gagak aku, itu pun saat gathering gitu kan, ya aku latihan sendiri, latihan di lapangan, latih dia mutar sekali 2 kali gitu-gitulah. Itu lama sekali lah. Jadi ya kunci, mereka udah pada bisa burung-burung lain ya yang lebih kecil dari dia, paru-paruh bengkok udah 1,5 bulan udah pada free fly, ya dia belum bisa. Ya sabar aja, sabar tungguin di usianya yang udah matang. Nanti ya sekitar 4 bulan bakal kerasa kok teman-teman ya. 4 bulan nanti bisa swaring, sekitar 5 bulan itu lagi pandai-pandainya teman-teman. Tapi harus rutin teman-teman. Aku aja dulu ngelatih setiap hari, setiap pagi dilakukan. Minimal sehari sekali lah. Ya kalau susah kali minimal sehari, seminggu 3 kali lah. Jangan seminggu sekali, bakal susah teman-teman. Ini aja aku latih hampir setiap hari dia si L nih. Main-main dia di bawah. Main-main ini. Coba kamera ke bawah. Tuh. Jadi main-main ke bawah dia. Jadi ya itulah. Oke. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan lagi yang belum paham teman-teman cara melatih sampai tahap free fly dan sebagainya, komen aja di kolom komentar. Nanti di video-video selanjutnya bakal aku bahas kok. Nanti aku balesnya langsung pakai konten-konten selanjutnya ya, biar teman-teman yang lain juga bisa lihat videonya gitu, sama-sama belajar kita. Oke? Ini ada di kaki. Bye bye.